Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Purwanti dari PGSD Penjas 5A, nomor absen 16, NIM 1801555. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan Penjas dari mata kuliah Filsafat Penjas dan Literasi. Yang pertama, tujuan Penjas yaitu sebagai pengembangan kebugaran. Menurut saya tujuan Penjas sebagai pengembangan kebugaran itu ya tentu saja untuk mengembangkan kebugaran jasmani kita gitu, fisik kita. Karena memang pada dasarnya tujuan Penjas itu untuk meningkatkan kebugaran kita gitu. Jadi tidak salah untuk pengembangan kebugaran itu tujuan dari Penjas gitu. Salah satu aspek dari kebugaran fisikal adalah kesehatan terkait kebugaran, termasuk komponen-komponen kekuatan, kelenturan, daya tahan, dan komposisi tubuh. Tentu saja ini akan mempengaruhi ya dalam hal kebugaran gitu, komposisi tubuh, daya tahan. Tentu kalau pengembangan kebugarannya baik gitu, daya tahan tubuh kita pun akan baik. Lalu kebugaran gerak memperluas definisinya, termasuk keseimbangan, kelincahan, koordinasi, dan kecepatan. Itu mungkin nanti akan masuk ke tujuan yang kedua, yaitu keterampilan. Untuk pengembangan kebugaran yaitu meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan pada tubuh yang baik gitu. Lalu pengembangan psikis yang lebih baik gitu ya. Yang kedua ada pengembangan keterampilan. Tentu saja tujuan Penjas sebagai pengembangan keterampilan itu sangat wajib gitu ya. Karena dalam dalam Penjas keterampilan itu pasti dibutuhkan gitu. Untuk melakukan suatu yang gerakan-gerakan tertentu itu membutuhkan keterampilan tertentu juga kan pastinya. Nah, lalu yang ketiga ada pengembangan emosi. Pengembangan emosi di sini dalam tujuan Penjas yaitu bisa saja sebagai mengembangkan respon yang sehat terhadap aktivitas jasmani, mengembangkan reaksi yang positif sebagai penonton. Pengembangan emosi di sini tidak hanya pemain, tetapi sebagai penonton pun akan mengembangkan reaksi gitu, emosi. Kalau kita menonton sebuah pertandingan futsal atau sepak bola, penonton pun akan ikut greget gitu. Suka ada yang itu pengembangan emosi bagi penonton gitu. Jadi mereka tuh seakan-akan ingin terjun langsung ke lapangan karena greget gitu melihat pemain-pemain gitu. Para pemain sedang bermain itu biasanya greget gitu ya. Lalu melepas ketegangan melalui aktivitas fisik yang tepat. Itu sepertinya sudah saya singgung di video sebelumnya, melepas ketegangan melalui aktivitas fisik yang tepat gitu. Jadi jika mood kita lagi jelek, tapi kita melakukan aktivitas fisik yang menurut kita itu menyenangkan gitu, menyenangkan untuk kita, maka perkembangan emosi di sini pun ada untuk melepas ketegangan. Bahkan sebelum bermain pun saya gitu ya sebagai pemain sebelum bermain itu pasti ada tegang gitu ya. Tapi biasanya kita merilekskan dengan cara pemanasan atau apa. Jadi itu melalui aktivitas fisik yang tepat gitu. Jadi kita harus bisa menempatkan di mana untuk melakukan aktivitas fisik yang tepat agar bisa melepas ketegangan atau mengatur emosi kita gitu ya. Lalu ada memberikan saluran untuk mengekspresikan diri dan kreativitas. Mengekspresikan diri gitu. Jadi kita mengekspresikan diri kita seperti apa gitu ya. Lalu ada menghargai pengalaman estetika dari berbagai aktivitas yang relevan. Itu saja itu ya. Lalu yang keempat ada pengembangan mental intelektual.
pengembangan mental dan intelektual itu yaitu pemahaman tentang pentingnya aktivitas jasmani dan bagaimana keterkaitannya dengan kesehatan ya dan kesejahteraan. Lalu ada pengetahuan prinsip-prinsip ilmiah terkait aktivitas jasmani, latihan kesehatan, dan perlu dimasukkan dalam program pendidikan jasmani. Tentu prinsip-prinsip ini tentang aktivitas jasmani, tentang latihan kesehatan itu perlu dimasukkan. Ya, mengapa? Karena itu penting untuk mengajarkan tentang tubuh sebagaimana pentingnya mengajarkan matematika atau bahasa gitu ya. Unsur-unsur yang terkait pengetahuan dan pemahaman ini adalah keterampilan merancang dan mengimplementasikan kebugaran atau program pengendalian berat badan, evaluasi kebugaran, dan keamanan dan kenyamanan berpartisipasi dalam aktivitas jasmani. Mungkin ini adalah pengetahuan gitu untuk pengendalian berat badan, evaluasi kebugaran. Jadi harus ada gitu harus ada intelektual, harus ada ilmunya. Nah, harus ada ilmunya kan apapun itu. Nah, untuk pendidikan jasmani ini tujuannya sebagai mental dan intelektual. Mental tentu saja di dalam pendidikan jasmani tidak terhindar dari yang namanya mental gitu. Intelektual itu juga perlu karena nggak sembarang orang bisa menempatkan pendidikan jasmani pada tempat yang tepat gitu ya. Itu juga udah saya singgung di video sebelumnya. Lalu pengetahuan tentang aturan permainan, strategi dan teknik. Nah, ini juga perlu ya. Tujuan PJ sebagai intelektual, ini pengetahuan juga. Pengetahuan untuk mengetahui aturan permainan. Nanti ada ke moral, sportif yang gitu. Nah, permainan juga dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah dalam situasi emosional tertentu. Ini yang selalu ada di dalam setiap permainan apapun itu. Pasti seseorang dipaksa, pemain itu dipaksa untuk mengetahui gitu masalah yang sedang dia hadapi dan harus memecahkannya saat itu juga gitu. Apalagi di dalam lapangan ya, kita ngomongnya di dalam lapangan gitu. Itu perlu, dan pasti setiap pemain itu pasti menghadapi masalah di setiap pertandingan tertentu dan harus berpikir cepat. Itu termasuk intelektual juga karena pengetahuan, karena kita harus dituntut untuk berpikir secara cepat untuk melakukan aktivitas yang ada di dalam lapangan tersebut. Lalu yang kelima ada pengembangan moral dan afektif. Pengembangan moral itu, nah, pemerahan nilai-nilai sosial yang diinginkan seperti moral kerjasama, komitmen, kepemimpinan, kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan toleran perlu dibelajarkan melalui partisipasi dalam pengajaran berbagai aktivitas jasmani. Ya, moral dan afektif. Dalam pendidikan jasmani itu banyak moral yang harus diterapkan gitu, dan banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan gitu dalam pendidikan jasmani ini gitu. Tidak hanya aktivitas fisik saja, tetapi moral itu akan muncul gitu. Soalnya kita akan berhadapan langsung dengan orang lain, dan di sini ada toleransi pastinya. Menghargai sesama kawan maupun lawan gitu, itu ada pasti ya. Lalu pelaksanaan pengajaran pendidikan jasmani zaman sekarang ini tidak hanya perlu menanamkan penguasaan keterampilan teknik kecabangan olahraga saja, tetapi pada saat yang bersamaan pula dibelajarkan nilai-nilai sosial melalui rancangan dan organisasi pembelajaran secara cermat. Jadi pendidikan jasmani di sini tidak hanya memberikan keterampilan atau teknik-teknik tentang pendidikan jasmaninya atau cabangan-cabangan pada olahraganya gitu ya, tetapi harus juga memasukkan pembelajaran atau nilai-nilai sosial untuk nantinya menjadikan ilmu dan untuk menjadikan pegangan bagi para pemain tersebut gitu ya.
Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.